saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang auditing. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu auditing? Oke, di sini saya akan menjelaskan dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang auditing. Nah, materi ini terdapat 6 poin yang kami akan bahas. Yang pertama adalah pengertian auditing, yang kedua ada perbedaan auditing dan akuntansi, yang ketiga tahap-tahap audit, yang keempat mengapa diperlukan audit, yang kelima ada jenis-jenis audit, dan yang keenam profesi akuntansi di Indonesia. Kalian penasaran nggak sih penjelasannya? Yuk simak penjelasan berikutnya. Poin pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nama saya Salamun Arif. Saya ingin menjelaskan dengan pengertian auditing. Pengertian auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dan ada beberapa hal yang penting dari pengertian tersebut yang perlu dibahas lebih lanjut. Yang pertama, yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Bukti-bukti pendukungnya antara lain bukti penerimaan dan bukti pengeluaran kas atau bank, faktur penjualan, jurnal voucher, dan lain-lain. Dokumen lain yang perlu diperiksa audit adalah notulen, rapat direksi dan pemegang saham, terus akte pendirian, terus kontrak perjanjian, terus perjanjian kredit, dan lain-lain. Adapun laporan keuangan, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat laporan arus kas. Dan yang kedua yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis. Yang dimaksud pemeriksaan secara kritis adalah yaitu akuntan publik harus merencanakan pemeriksaannya sebelum proses pemeriksaan dimulai dengan membuat apa yang disebut rencana pemeriksaan atau audit plan. Dan yang dimaksud dengan pemeriksaan secara kritis adalah pemeriksaan tersebut harus dipimpin oleh seseorang yang mempunyai gelar akuntan, sertifikat CPA, dan mempunyai izin praktek sebagai akuntan publik dari Menteri Keuangan. Dan yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen. Maksud dari pihak yang independen yaitu akuntan publik. Dan akuntan publik pun tidak boleh mempunyai kepentingan tertentu di dalam perusahaan tersebut. Hubungan khusus, misal keluarga dari pemegang saham, direksi atau dewan komisaris. Yang keempat atau yang terakhir, tujuan dari pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang wajar adalah yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Oke, poin kedua, pembahasan mengenai perbedaan auditing dan akuntansi. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Fani Maulida. Di sini saya mendapatkan 2 poin perbedaan. 1, auditing mempunyai sifat analitis, di mana proses pemeriksaannya dimulai dari angka-angka dalam laporan keuangan. Nah, lalu dicocokkan dengan neraca saldo, lalu buku besar, dilanjut dengan buku harian, lalu bukti-bukti pembukuan, dan akhirnya berakhir pada sub buku besar. Sedangkan accounting mempunyai sifat yaitu konstruktif, di mana alur kerjanya sangat berbanding terbalik dengan alur kerja mengaudit. Nah, di sini dimulai dari bukti-bukti pembukuan, lalu dilanjut dengan buku harian, lalu buku besar dan sub buku besar, neraca saldo, lalu diakhiri dengan laporan keuangan. Nah, poin keduanya itu akuntansi dilakukan oleh seorang pegawai perusahaan bagian akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau ETAP
atau IFRS. Sedangkan auditing dilakukan oleh seorang akuntan publik dengan berpedoman pada standar profesional akuntansi publik, kode etik profesi akuntansi publik, dan standar pengendalian mutu. Oke, kembali lagi dengan saya Tri Mulyani. Di sini saya akan membahas tahapan-tahapan audit. Nah, tahapan-tahapan audit di sini terdapat 5 macam. Yang pertama, kantor KAP atau kantor akuntan publik akan dihubungi seorang calon pelanggan atau klien yang membutuhkan jasa audit. Yang kedua, KAP akan membuat perjanjian kepada seorang klien untuk membicarakan mengapa perusahaan tersebut membutuhkan jasanya. Yang ketiga, KAP akan mengajukan surat pernyataan atau proposal seperti jasa yang diberikan, besarnya biaya audit, terus kapan audit dimulai, lalu kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lain. Yang keempat, KAP akan melakukan pemeriksaan kerja lapangan di kantor klien. Nah, di kantor klien ini audit akan memberikan final report dan surat pernyataan perjanjian kepada pelanggan. Yang kelima, audit KAP akan memberikan manajemen letter yang isinya akan memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian internal perusahaan dan saran-saran pembukuannya. Oke guys, di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengapa sih diperlukan audit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulastri. Di sini mengapa diperlukan audit? Audit dapat menjadi sarana yang dapat dipercaya untuk membantu melaksanakan tanggung jawab, untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan, serta dapat memberikan analisa penilaian terhadap perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh KAP yang merupakan pihak ketiga yang independen. Karena A, jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu, laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Kemudian, jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Hai, perkenalkan, nama saya Kafi. Di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis audit. Yang pertama, kita ketahui ditinjau dari luas pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas yang pertama, pemeriksaan umum atau general audit, yang kedua, pemeriksaan khusus atau special audit, yang ketiga, pemeriksaan internal audit, dan keempat, komputer audit. Nah, yang pertama adalah general audit atau pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum ialah suatu pemeriksaan yang umum atas pelaporan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan informasi atau pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada pemeriksaan secara khusus atau special audit, yaitu suatu pemeriksaan terbatas atau sesuai dengan permintaan auditi yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, yang berarti special audit ini mencari sebuah kesalahan khusus di mana terjadi pada laporan keuangan sebuah perusahaan. Yang ketiga ada pemeriksaan intern atau internal audit, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi maupun ketaatan terhadap manajemen manajerial perusahaan. Yang selanjutnya ada komputer audit, pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan electronic data processing atau EDP system. Ada dua metode yang bisa dilakukan auditor. Yang pertama audit around the computer, yaitu dalam hal ini auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP system tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP system tersebut. Yang kedua ada audit through the computer. Selain memeriksa input dan output, auditor juga melakukan tes proses EDP. Pengetesan tersebut dilakukan dengan menggunakan generalized audit software atau software khusus yang digunakan dalam pengecekan.
ACL dan lain-lain, dan memasukkan dummy data atau data palsu untuk mengetahui apakah data tersebut diproses datanya sesuai dengan sistem yang seharusnya. Sekian untuk jenisnya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan bahas poin terakhir dari pembahasan kita, yaitu profesi akuntan di Indonesia. Di Indonesia saat ini, gelar akuntan dilindungi oleh Undang-Undang Pemakaian Gelar Akuntan tahun 1954, di mana mereka yang berhak memakai gelar akuntan ini merupakan atau harus lulus dari Fakultas Ekonomi Negeri ataupun swasta pada jurusan akuntansi. Nah, untuk mendapat gelar akuntan, seorang lulusan Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi, baik negeri maupun swasta, harus mengikuti pendidikan profesi akuntan di perguruan tinggi tertentu dan mengambil antara 20 sampai 30 SKS. Nah, mereka yang berhak memakai gelar akuntan harus mendaftar ke Departemen Keuangan untuk mendapatkan nomor register. Untuk bisa memperoleh izin praktek sebagai akuntan publik, seorang akuntan harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh Departemen Keuangan, antara lain berpengalaman di KAP atau Kantor Akuntan Publik minimal 3 tahun atau setara dengan 40.000 jam, lalu mempunyai beberapa orang staf, lalu mempunyai kantor yang cukup representatif, dan lain-lain. Nah, seorang yang ingin memiliki izin praktik tersebut harus lulus ujian CPA yang boleh diikuti oleh mereka yang sudah bergelar akuntan. Untuk memperoleh gelar CA harus lulus ujian CA yang diselenggarakan oleh IAI. Mereka yang bergelar CA bisa mendirikan KJA atau Kantor Jasa Akuntansi setelah memperoleh izin dari PPK, yaitu Pusat Pembinaan Profesi Akuntansi, Menteri Keuangan. KJA hanya boleh memberikan jasa non-assurance dan antara lain Ako Service, lalu ada penyusutan sistem akuntansi. Hanya boleh itu saja. Nah, seorang akuntan yang memiliki nomor regis dan atau CA bisa memilih profesi sebagai berikut. 1. Tentunya akuntan publik. Mereka yang memiliki nomor regis atau CA bisa memilih profesinya sebagai akuntan publik atau external auditor dengan memiliki KAP, Kantor Akuntan Publik, atau bekerja di KAP. Lalu, buat mereka yang memiliki nomor register atau CA bisa memilih profesinya sebagai pemeriksa internal atau internal auditor dengan bekerja di bagian pemeriksaan internal suatu perusahaan swasta atau badan usaha milik negara atau BUMN, di mana BUMN biasanya disebut Satuan Pengawas Internal atau SPI. Lalu juga bisa memilih profesi sebagai auditor pemerintahan dengan bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Juga bisa bekerja di Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK atau Inspektorat suatu departemen pemerintah. Nah, lalu juga bisa bekerja di Bank Indonesia dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Lalu selanjutnya bisa bekerja sebagai financial accounting dengan bekerja di bagian akuntansi keuangan suatu perusahaan. Bisa juga bekerja sebagai cost accountant dengan bekerja di bagian akuntansi biaya suatu perusahaan. Lalu bisa juga bekerja di bagian manajemen akuntan dengan bekerja di bagian akuntansi manajemen suatu perusahaan. Juga bisa bekerja sebagai tax accountant dengan bekerja di bagian perpajakan suatu perusahaan atau Direktorat Jenderal Pajak. Nah, terakhir profesinya itu bisa bekerja sebagai akuntan pendidik dengan bekerja sebagai dosen baik di perguruan tinggi maupun swasta. Nah, udah pada mengerti kan tentang auditing? Yang dari kami,
penjelasan dari auditing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.